Halo guys, Mr. Google Indonesia di sini. Sosok Kim Jong-un kini menjadi sorotan lantaran meluncurkan rudal ke negara Jepang guys. Sebagai penguasa Korea Utara, sosok Kim Jong-un memang selalu menarik perhatian dunia. Sejarah kepemimpinan keluarganya dari awal di balik berdirinya negara tersebut juga penuh dengan lika-liku. Tak hanya itu, Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia saat ini juga diketahui memiliki andil besar bagi rezim komunis tetangga Korea Selatan tersebut. Nah, berikut ini kisah keluarga Kim yang kuasai Korea Utara hingga dianggap sebagai dewa dan pemimpin abadi. Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya guys untuk support terus channel Mr. Google Indonesia. Berawal dari seorang pejuang gerilya yang berjasa dalam perang melawan Jepang. Berdirinya Korea Utara bermula dari sosok Kim Il-sung yang berjuang melawan pasukan Jepang yang menduduki semenanjung Korea. Tokoh kelahiran 15 April 1912, Mangyongdae, Pyongyang, Korea Utara, bergabung dengan pasukan partisan muda Korea yang melancarkan perang gerilya. Jepang saat itu memang menjadi musuh utama di daratan Korea. Dilansir dari beberapa sumber, ia kemudian membangun kepercayaannya dengan Soviet dari tahun 1940 hingga 1945. Sebelum membangun aliansi dengan Uni Soviet, Kim Il-sung telah berperang melawan Jepang di Manchuria pada tahun 1930. Negeri beruang merah sendiri ingin menjadikan Kim Il-sung sebagai internasionalis dengan ideologi yang mengikuti teori Marxisme-Leninis dan praktik Soviet. Rusia turut andil berada di balik berdirinya Korea Utara. Jalinan hubungan antara Kim Il-sung yang mewakili Korea Utara dengan Uni Soviet mulai berjalan secara perlahan. Kedua belah pihak saling mengisi satu sama lain, di mana Kim Il-sung mendapat kesempatan mempelajari ilmu kemiliteran dari para perwira Uni Soviet. Dari sana ia kemudian ditempatkan di sebuah unit militer bernama Brigade ke-88 sebagai perwira senior. Pada September 1945, Uni Soviet telah membuat kesepakatan dengan menentukan zona pendudukan antara utara dan selatan. Menurut sejarawan Andrei Lankov, yang dikutip dari Rusia Beyond, Kim Il-sung ditugaskan untuk memastikan kelancaran komunikasi antara militer Uni Soviet dan penduduk lokal di Pyongyang, kota terbesar yang dikuasai oleh pemerintah negeri beruang merah. Terapkan ideologi bernama Jusei yang jadi dasar negara hingga saat ini. Hingga pada 14 Oktober 1945, Jenderal Soviet Ivan Chistyakov menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada Kim Il-sung di depan ribuan rakyat yang memadati Stadion Pyongyang. Pada 1949, Kim Il-sung mendeklarasikan berdirinya Korea Utara dengan menggunakan ideologi bernama Jusei sebagai dasar negara sejak tahun 1950. Jusei sendiri merupakan ideologi yang berdasarkan pemahaman Marxisme-Leninisme, namun disesuaikan dengan kondisi Korea Utara. Dari sinilah berkembang tradisi penghormatan kepada keluarga Kim dan keturunannya lewat kultur secara individu, di mana masyarakat begitu menghormati mereka layaknya dewa yang melindungi mereka di pemerintahannya. Hal inilah yang kemudian diwariskan hingga era Kim Jong-un. Keluarga Kim turun-temurun mewarisi kepemimpinan di Korea Utara. Setelah era Kim Il-sung berlalu, kursi kepemimpinan Korea Utara dilanjutkan oleh anaknya Kim Jong-il dan kini diteruskan oleh Kim Jong-un. Sama seperti pendahulunya, pria yang kini kondisi kesehatannya masih dipertanyakan itu juga menerapkan pemerintahan khas Korea Utara yang militeristik dengan prinsip Jusei sebagai wajah Korea yang bernafaskan aliran kiri khas Marxisme. Sebuah opini berjudul The Twisted Logic of the End Korean Regime yang dikutip dari The Chosun Dilo menulis, Korea Utara menggunakan 10 prinsip pendiri. Klausul 2 pasal 10 yang menyatakan bahwa partai dan revolusi harus dijalankan secara kekal oleh garis keturunan Bakdu yang mengacu pada keturunan Kim Il-sung. Ini artinya pemerintahan Korea Utara akan terus dipegang oleh dinasti keluarga Kim.
Saat Kim Il-sung wafat, kota Pyongyang berubah menjadi lautan air mata yang mengucur dari mata masyarakatnya yang merasa kehilangan. Meski terlihat berlebihan, hal ini dianggap wajar oleh rakyat Korea Utara karena mereka menganggap sosok Kim Jong-il sebagai dewa yang melindungi mereka lewat pemerintahannya. Hal ini yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dari era Kim Il-sung hingga Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara. Jangan lupa di-subscribe. Mr. Google Indonesia di sini, sampai berjumpa lagi di video menarik selanjutnya.